Oke, Galbay Kredivo terbaru tahun 2022 nunggak 250 hari, total hutang 6 juta. Biasa saja ya. Nggak perlu deg-degan, nggak perlu jual motor, jual sawah, jual apapun ya. Bahkan sampai bertengkar dengan pasangan atau orang tua, saudara atau teman, nggak usah ya. Saya tekankan Anda sebagai manusia harus berani dan percaya diri ya. Ini adalah saatnya pribadi Anda naik kelas. Ini adalah saatnya Anda untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani, lebih pintar. Oke. Biarkan waktu yang meredam semua ini. Jalani hidup Anda seperti dulu, makan yang bergizi, minum vitamin, jalan-jalan, nongkrong, pokoknya have fun saja ya. Lihat saya ini ya. Galbay 24 aplikasi tapi masih gemuk. Ya. Galbay 24 aplikasi masih waras, masih sehat, alhamdulillah ya. Anda ini sedang melihat orang dengan pengalaman Galbay yang luar biasa. Oke, intro dulu. Galbay Kredivo. Di sini saya mau bahas 7 poin tentang Galbay Kredivo ya. Apa saja 7 poin itu? Nah, poin yang pertama, Kredivo ini penagihannya sama-sama seperti pinjol ilegal gitu ya. WA-nya itu isinya ancaman begitu ya, spam WA tagihan gitu kan, banyak sekali WA yang masuk gitu, dan pakai foto orang-orang yang badannya gede, tatoan, muka serem gitu ya, tapi tidak sebar data di luar kondar gitu ya. Biasanya perusahaan yang penagihannya seperti itu bukan dari Kredivo-nya langsung ya gitu ya, tapi Kredivo itu bekerja sama dengan perusahaan eksternal atau agensi penagihan gitu. Singkatnya, Kredivo terima beres tentang penagihan mereka ya, singkatnya gitu ya. Mereka fokus di pengembangan perusahaan seperti marketingnya, mencari investor baru, bekerja sama dengan e-commerce maupun toko offline gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu gitu ya. Nah, poin nomor 2 ya, apakah rumah saya didatangi DC lapangan Kredivo dengan hutang 6 juta dan menunggak selama 250 hari, hampir 1 tahun, hampir anniversary-an ya kita ya. Jawabannya adalah tidak. Saya tidak pernah didatangi oleh DC lapangan Kredivo. Tidak ada yang pernah datang ke rumah saya. Harapan saya sih ya datang bertamu ya, biar saya bentak sekalian gitu kan, biar resign sekalian gitu ya. Nah, tapi ya saya juga tidak tahu ya, nggak kenapa gitu, nggak ada yang datang gitu kan, padahal utangnya 6 juta ya. Mungkin 6 juta itu ya kurang banyak utangnya gitu, harus 15 juta baru didatangi gitu ya. Nggak ada yang tahu gitu ya. Poin nomor 3, apakah saya membalas atau merespon, mengangkat telepon dan WA penagihan dari Kredivo? Jawabannya adalah tidak. Saya sama sekali tidak pernah membalas WA Kredivo, SMS, telepon itu ya, karena itu bukan kewajiban saya ya, atau bukan kewajiban kita sebagai debitur begitu ya, karena tidak ada peraturannya atau agreementnya ya di pinjol itu, dimana kita harus merespon mereka ya. Tidak ada kita harus melayani DC lapangan gitu, masuk itu tidak ada ya agreementnya atau peraturannya gitu. Kewajiban kita ya yang tertulis itu hanya membayar hutang ya. Kewajiban kita itu hanya untuk membayar hutang di pinjol tersebut gitu ya, kata mereka ya, wajib gitu ya. Iyalah wajib kata mereka gitu kan, nggak ada yang tahu kondisi keuangan kita gimana kan gitu. Poin 4, apakah kantor tempat saya bekerja ditelepon oleh Kredivo? Iya, kantor saya ditelepon oleh Kredivo gitu ya. Nah, ini ya, nanti kita bahas trik sederhana namun jitu ya yang saya pakai agar perusahaan pinjol tidak lagi menghubungi kantor di tempat kita bekerja. Oke, lanjut dulu poin 5. Apakah DC lapangan ke kantor tempat saya bekerja? Tidak ya. Tidak ada DC lapangan yang ke kantor saya, padahal kantor saya itu letaknya di Jakarta Pusat gitu. Kok bisa ya gitu ya? Deket kan ya, pasti deket lah di Jakarta gitu Kredivo gitu. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan trik yang akan kita bahas nanti gitu ya. Poin nomor 6, apakah kontak darurat saya dihubungi gitu? Pasti ya. Kalau ada yang bilang selama kita respon mereka, balas WA mereka, angkat telepon mereka, mereka tidak akan telepon kondang, itu bohong ya.
bohong seperti itu, karena mereka akan melakukan apapun agar Anda bayar gitu. Si DC itu ditarget oleh perusahaannya dalam sehari harus mengembalikan uang-uang hutang yang ada di nasabah yang menunggak begitu ya. Nah, si DC itu ya akan mencari jalan agar Anda segera melunasi hutang. Kalau tidak, ya mereka pasti dimaki-maki oleh atasan dan kerja lembur sampai malam. Ya, jadi adalah pasti Kondar itu dihubungi. Gitu. Nah, poin terakhir nomor 7, ya, apakah Kredivo menyerahkan data kita ke OJK? Ya, Kredivo memberikan data atau melaporkan data kita ke OJK gitu ya. Yang artinya Kredivo ini perusahaan fintech yang legal gitu ya, dan mereka sudah tidak lagi menagih saya karena peraturannya ketika debitur sudah 90 hari menunggak di pinjol tidak boleh lagi menagih gitu ya. Namun karena legal ya dan data kita diserahkan ke OJK, kita akan kesulitan kredit dimanapun gitu. Kita akan kesulitan untuk kreditan dimanapun gitu ya. Tapi arti kesulitan di sini bukan mustahil ya. Misal Galbay Kredivo, wah udah mustahil dapat pinjaman dari manapun, tidak ya. Karena ada beberapa bank yang memperbolehkan kita menikmati produk kredit bank tersebut asalkan kita melunasinya terlebih dahulu gitu. Biasanya produk rakyat seperti KUR, KPR gitu ya, dan banknya juga bank BUMN biasanya seperti itu. Jadi santai saja ya. Ya gitu ya. Tapi kalau Anda tidak boleh kredit lagi, ya malah enak gitu kan. Anda tidak usah pusing-pusing mikirin tagihan, bahkan tidak menambah dosa Anda gitu ya. Anda tobat, menabung, kerja, cari uang yang banyak gitu. Oke. Nah, itu 7 poinnya. Nah, sekarang kita bahas gimana sih tips dan triknya agar DC itu tidak lagi menelepon ke kantor Anda gitu ya, dan tidak datang ke kantor Anda gitu ya, DC lapangannya. Nah, ini cerita nyata saya ya, based on true story gitu ya. Waduh. Nah, saat itu saya galbay 24 aplikasi dan nomor kantor perusahaan saya itu saya masukkan ke semua aplikasi pinjaman online yang saya daftarkan ya, ke 24 aplikasi pinjaman online gitu ya, nomor kantor saya gitu ya. Coba, dan galbay serentak gitu. Gila nggak tuh ya? 24 aplikasi galbay serentak, galbay bareng-bareng ya kan. Di situ saya masukkan nomor kantor saya gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah simple gitu ya. Saya memulai pertemanan dengan karyawan yang tugasnya itu menerima telepon masuk di kantor saya gitu ya. Saya belikan dia minuman, makanan, yang saya ngobrol dengan dia, pokoknya sudah seperti best friend forever lah gitu ya. Dan saya pun jujur ya kepada dia bahwa saya sedang kesangkut masalah hutang pinjaman online gitu ya. Saya bilang ke dia, kalau ada yang telepon cari saya, kalau ada yang kesini cari saya, bilang ke mereka kalau saya sudah resign 6 bulan yang lalu, sudah beres gitu. Beneran loh ya, ini beneran terjadi kepada saya loh ya. 24 aplikasi galbay serentak, 24 aplikasi telepon ke kantor saya. Namun dramanya itu saya itu sudah tidak bekerja di situ lagi, beres ya. Pinjol menelepon kantor saya itu hanya 2 minggu saja ya, kesana sananya sudah tidak ada lagi yang menelpon gitu ya, karena ya setiap ada yang telepon saya sudah resign gitu ya, sudah tidak lagi di situ ya. Itu juga ya yang mengakibatkan tidak ada DC lapangan yang ke kantor saya begitu ya, karena desk call atau penagihan lewat telepon itu akan menginfokan ke tim mereka atau ke atasan mereka bahwa saya sudah resign 6 bulan yang lalu. Itu sudah beres, simpel toh. Daripada Anda dipermasalahkan di kantor, bahkan mungkin ya sampai dipecat gitu ya, mending Anda traktir karyawan yang tugasnya menerima telepon masuk itu. Modal traktir makan minum tidak seberapa selagi Anda masih bisa bekerja di situ. Tidak usah malu jujur ke 1 sampai 2 karyawan yang menerima telepon masuk itu, karena mereka pun sibuk dengan kerjaan mereka sendiri ya gitu ya. Ya. Nah, dia itu ya, karyawan itu lupa dengan permasalahan Anda gitu. Percaya saya mengalaminya, dan hasilnya tidak ada satupun karyawan yang tahu kalau saya galbay serentak ya, kecuali karyawan yang menerima telepon tersebut gitu ya. Tapi ya, kalaupun semua karyawan sampai tahu, tidak masalah ya.
Tidak masalah, camkan ini ya, tidak masalah. Karena apa ya? Karena sebenarnya mereka itu tidak peduli dengan masalah hutang Anda ya. Mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri ya. Pulang kantor dia juga sudah banyak masalah di rumahnya gitu. Jadi tidak ada yang peduli ya dengan hutang-hutang Anda itu gitu ya. Jadi biasa saja gitu ya. Paham ya gitu ya. Nah gitu. Itu tadi ya trik dan tipsnya, simpel saya mengakali penagihan pinjaman online yang masuk ke kantor saya. Usahakan saja dulu seperti itu ya. Saya yakin Anda pasti bisa. Nah, kalau Anda punya tips dan trik yang lebih oke, boleh silahkan komen ya di bawah gitu ya, biar sama-sama ya terinspirasi orang yang lihat komen Anda gitu ya. Gitu. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Share video ini kepada orang yang baru galbay agar termotivasi dan terinspirasi gitu ya. Jalani hidup Anda penuh dengan keceriaan, kegembiraan seperti dulu kala. Ingat ya, pinjol itu bukan masalah besar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.